Indramayu, fokus Pantura. Dalam rangka memperingati Hari Mangrove Sedunia, HMS tahun 2023, sekaligus upaya penanggulangan pantai dari ancaman abrasi dan kesinambungan ekosistem pantai. PT PLN Nusantara Powe Unit Pembangkitan atau PT PLN NPUP Indramayu, bekerja sama dengan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 9, Dishub Provinsi Jawa Barat, serta Komisaris Daerah Himpunan Alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Hidup IPB University Jawa Barat Komda Hai Jabar, menggelar acara penanaman pohon mangrove di pesisir pantai Tegal Agung, Desa Benda Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu Jawa Barat, Sabtu, tanggal 29 Juli tahun 2023. Kegiatan yang dihadiri langsung Wakil Gubernur Provinsi Jabar dan Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, dengan pendampingan unsur Fokompida Kabupaten Indramayu dan Forkompinca Kecamatan Karangampel, disambut baik masyarakat setempat, yang secara antusias turut serta melakukan penanaman pohon mangrove. Wagub Jabar, UU, Ruzanul Ulum, mengatakan, masyarakat yang berada di lingkungan pesisir diharapkan dapat menjaga kesinambungan mangrove. Di mana Jawa Barat termasuk salah satu daerah yang memiliki tanam mangrove terbesar di Indonesia, namun seiring dengan perkembangan zaman, tanaman mangrove semakin berkurang akibat terkikis kepentingan pembangunan dan faktor lain. Untuk itu Pemprov Jabar melalui Dinas Kehutanan, menyusun program guna menjaga kesinambungan hutan, salah satunya pasar leweng dan penanaman mangrove yang dilakukan saat ini serta program-program lainnya. Semua khususnya dalam lingkungan hidup. Kita tahu setiap tanggal 26 Juli kita selalu mengadakan Hari Ma'ruf atau penanaman ma'ruf secara nasional. Sekalipun sudah lewat tetapi momentumnya tetap masih tepat karena di bulan Juli, tapi juga hikmahnya juga tetap ada sekalipun tidak tepat pada tanggal 26 Juli. Masyarakat memang harus peduli terhadap mangrove ini, terutama masyarakat yang ada di wilayah lingkungan pesisir. Tadi sudah disampaikan oleh beliau bahwa Jawa Barat termasuk juga Pulau Jawa adalah tanaman mangrove-nya paling banyak. Tetapi kita tidak bisa menghindar, tidak bisa menutup mata dan menutup telinga. Beberapa daerah yang dulu banyak mangrove-nya sekarang sudah habis karena memang kebutuhan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah berusaha supaya tetap mangrove ini ada, habitatnya tetap ada, maka mengadakan kegiatan ini adalah salah satu solusi untuk tetap eksisnya mangrove di wilayah Jawa Barat, terutama di pesisir pantai. Kemudian juga kita berharap kegiatan kali ini bukan hanya disponsori oleh lembaga-lembaga kementerian, bukan hanya digerakkan oleh pemerintah daerah, baik provinsi ataupun daerah, kabupaten, kota. Tetapi yang terpenting adalah diikuti gerakan ini oleh seluruh lapisan masyarakat. Sehingga masyarakat merasa memiliki, insya Allah kalau masyarakat sudah merasa memiliki tentang pantai, memiliki tentang lingkungan, kerusakan lingkungan tidak akan cepat rusak, tidak akan terlalu cepat perubahan udara, perubahan global, panas dan yang lainnya. Sekalipun kita tahu ada sebuah keterangan Afdalul Quruni Korni, Summaladina yalunahum, Summaladina layunahum, Summaladina dan yang seterusnya, sampai Rasul menyatakan 3 kali bahwa yang paling bagus suasana, yang paling bagus keadaan, yang paling bagus era adalah era kami, kata Rasul. Setelah itu era setelah kami, setelah kami, setelah kami. Artinya tidak bisa menutup mata, kehidupan semakin hari semakin kurang baik dibandingkan di zaman Rasul. Memang teknologi semakin canggih, komunikasi semakin hebat, hidup semakin nikmat, tetapi kenyataannya Rasul sudah menyampaikan seperti itu. Tetapi kita tidak menyerah dengan begitu saja, maka kita harus ikhtiar supaya bumi tidak cepat rusak, supaya pemanasan global tidak terlalu cepat, dan juga supaya udara kita tidak terlalu cepat rusaknya. Maka kita ikhtiar antara lain dengan penanaman mangrove ini.
Karena kita tahu kerusakan di muka bumi ini adalah karena ulah tangan manusia. Doharul fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Rusaknya bumi ini karena tangan-tangan ulah manusia yang merusaknya. Oleh karena itu, harapan kami program pemerintah tentang kepedulian lingkungan, program pemerintah tentang penanaman pohon, termasuk di dalamnya tanaman mangrove, jangan sampai hanya dilakukan dan digerakkan oleh pemerintah, tapi saya ingin juga para petani, masyarakat ikut peduli, ikut menanam terhadap gerakan-gerakan ini. Perlu Pak Sekjen kami sampaikan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat yang hari ini dipimpin oleh Pak Gubernur Haji Muhammad Ridwan Kamil, dan sekarang sudah ada berita-berita katanya beliau akan menjadi wapresnya, amin. Siapa tahu beliau wapres akan menggantikan beliau di masa yang akan datang, amin juga. Jadi pemerintah provinsi sudah mengadakan program-program. Yang pertama, program penanaman pohon. Awal kami program pada pemerintah tahun pertama yaitu 50 juta pohon. Tapi alhamdulillah dengan gerakan dan bantuan masyarakat kami sudah menanam sampai bulan ini yaitu sampai 82 juta pohon. Sangat luar biasa, melampaui target karena memang ini adalah gerakan yang sangat luar biasa dan didukung oleh masyarakat. Yang kedua, sebagai bentuk kepedulian Pemprov terhadap lingkungan, yaitu Jumat menanam. Setiap Jumat, pemerintah membagi-bagikan bibit kepada DKM dan juga kepada masyarakat. Termasuk saya suka melaksanakan jumling, Jumat keliling, dibagi bibit oleh Pak Kadis, tapi terkadang bibitnya sedikit Pak. Yang minta banyak, disediakannya sedikit, akhirnya kadang-kadang pas saya masyarakat Pak. Nanti ditambah ya Pak Kadis kalau saya ke Jumat keliling atau jumling. Yang kedua juga ada pasar Leuweung. Di tempat yang sama senior manajer SMPT, PLNNP Indramayu, Munif, menegaskan, luasan area penanaman pohon kali ini adalah sekitar 2 hektar dengan maksud untuk penanggulangan abrasi. Karena sebagaimana diketahui bersama bahwa abrasi menjadi ancaman serius bagi pantai di Indramayu bahkan di Pulau Jawa. Adapun upaya penanggulangan abrasi yang salah satunya dengan penanam mangrove bukan hanya kali ini saja melainkan dilakukan setiap tahun, karena upaya penanggulangan abrasi tidak cukup satu kali melainkan harus dilakukan secara terus-menerus. Selain itu kegiatan penanam mangrove ini pula bertujuan untuk menjaga ekosistem pantai sehingga nelayan tidak perlu lagi untuk mencari penghidupan ke laut melainkan bisa di bibir pantai. Munif berharap, dengan penanaman pohon mangrove akan mengembalikan ekosistem yang lebih baik. Untuk itu dimohon kepada masyarakat untuk tidak melakukan penebangan pohon dan menjaga serta merawatnya sehingga tujuan dari penanaman pohon ini akan tercapai, yakni penyelamatan abrasi dan kesinambungan ekosistem. Di area pantai seluas 2 hektar. Tujuan utamanya memang penanggulangan isu abrasi gitu ya. Abrasi kan jadi isu kita bersama. Sepanjang pantai utara Jawa, abrasi sangat gede. Upaya-upaya ini kita lakukan agar abrasi ini bisa kita kendalikan, ekosistem bisa kita jaga, dan nantinya kita tetap bisa menjaga kehidupan masyarakat yang mengatur hidupnya di sepanjang pantai ini. Untuk PLN tower ini berapa kali atau bagaimana dalam hal penanaman mangrove ini? Sebenarnya penanaman pohon ini adalah hal yang rutin kami lakukan setiap tahun karena memang penanggulangan abrasi, aksi untuk perbaikan lingkungan tidak bisa dilakukan sekali saja. Itu harus kontinu. Jadi ini ada langkah-langkah yang akan selalu kami lakukan rutin setiap tahun untuk membantu pencegahan abrasi di lingkungan bencana. Apa Pak yang ditekankan untuk masyarakat Indramayu atau para nelayan Indramayu? Harapan kami ya dengan kita lakukan penanaman pohon ini itu bisa mengembalikan ekosistem menjadi lebih baik. Masyarakat nelayan tidak perlu jauh ke tengah laut untuk mencari penghidupannya gitu. Resiko bisa kita kurangi. Dan tentunya untuk menjaga ekosistem kita butuh bantuan dari teman-teman nelayan. Jangan menebang pohon gitu. Kita jaga ekosistem, kita rawat hutan bakaunya. Penanaman
saja, tanpa perawatan, tanpa kita jaga bersama-sama, saya pikir tidak akan efektif untuk menanggulangi abrasi. Jadi dari semua pihak kami akan membantu dalam recovery, teman-teman nelayan, teman-teman stakeholder membantu dalam perawatan. Saya pikir itu. Demikian tim Fokus Pantura yang bertugas. Jaya Mulia melaporkan dari Indramayu.